Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan salat witir dan tarawih yang kita ambil dari kitab as-shalah dari kitab Zadul Mustaqni. Kita langsung mulai saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan dari kita ambil. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala bab salat at-tatawwu'. Bab tentang salat-salat yang hukumnya itu adalah sunnah. Nah, ketika membahas tentang salat-salat sunnah, itu biasanya para ulama membahas tentang sebenarnya amalan sunnah apa sih yang paling utama di dalam Islam. Maka dalam mazhab, amalan paling utama di dalam Islam selain yang wajib, jadi ketika semua yang wajib itu sudah tertunaikan, maka yang selanjutnya yang paling sunnah itu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, tentu jihad yang di sini adalah jihad yang sifatnya sunnah. Kemudian amalan sunnah yang paling afdol setelah berjihad fisabilillah itu adalah berinfak dalam jihad atau untuk jihad. Nah, maka ini yang paling afdol. Setelah jihad, baru kemudian yang berikutnya itu adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Itu menuntut ilmu yang hukumnya sunnah itu adalah setelah dia selesai menuntut ilmu yang sifatnya itu wajib, seperti yang menentukan sah atau tidaknya keislaman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau menuntut ilmu tentang yang wajib seperti misalnya pelaksanaan sholat atau permasalahan-permasalahan dari asluddin, dari pondasi agama. Maka setelah ilmu yang wajib, maka menuntut ilmu yang sunnah sekalipun, maka ini merupakan amalan yang afdal. Oleh karena itu, banyak dari para ulama ketika misalnya malam hari itu ditanyakan bagi mereka mana yang lebih afdal antara sholat tahajud dengan menuntut ilmu, maka banyak yang menjawab dengan menuntut ilmu. Nah, setelah jihad, menuntut ilmu, barulah datang tentang keutamaan sholat-sholat yang tatawu, sholat-sholat sunnah. Apa aja itu sholat-sholat sunnah? Maka kata penulis, rahimahullah ta'ala, akaduha kusuf. Maka yang paling top, yang paling bagus, yang paling besar ganjarannya dalam sholat yang sifatnya sunnah, itu adalah urutan pertama, itu adalah sholat gerhana. Tsumma istisqa. Kemudian setelah sholat gerhana ada sholat istisqa. Kemudian yang ketiga tsumma tarawih. Kemudian baru sholat tarawih. Dan tiga sholat ini kenapa yang paling utama? Karena pelaksanaannya secara berjamaah. Sehingga sholat-sholat sunnah yang lain yang biasanya dilakukan itu sendirian, maka dia berada di urutan di bawah sholat-sholat sunnah ini. Pertama kusuf, yaitu sholat gerhana, bahkan sebagian ulama bilang bahwa sholat gerhana itu hukumnya wajib. Yang kedua itu adalah istisqa, dan yang ketiga itu adalah sholat tarawih, tsumma witr. Maka kemudian kalau yang tiga ini sudah selesai, di urutan keempat ada yang namanya sholat witir. Apa? Karena sholat witir biasanya sepanjang tahun itu dilakukan secara sendirian. Tapi nanti kalau misalnya datang bulan Ramadan, sebagaimana nanti kita akan bahas, bahwa dia dilaksanakan bersama sholat tarawih secara berjamaah. Adapun tarawih, maka secara global, secara umum, secara yang sering terjadi bahwa itu dilaksanakan secara berjamaah. Karena
sifat berjamaahnya tersebut, maka dari segi tingkat afdoliyah sekalipun, itu merupakan sholat sunnah yang afdol dalam mazhab. Kemudian setelah disebut summa witir, atau kemudian itu adalah sholat witir, maka di situ disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa yuf'alu bainal isya'i wal fajr. Maka sholat witir itu waktunya antara isya sama subuh. Jadi kapan saja dilaksanakan ini sholat witir antara isya sama subuh, hukumnya boleh. Jadi kalau misalnya mau didahulukan, dicepatkan gitu witirnya mungkin habis isya, boleh. Kalau misalnya mau nanti tunggu lebih malam lagi, maka tentu lebih afdal. Tetapi kurun waktunya itu selama antara isya sama subuh, maka masih bisa melaksanakan sholat witir. Oleh karena itu kata Rasul alaihi salatu wassalam, sholatul lail masna-masna, sholat malam itu dua-dua, dan ketika kalian itu khawatir tentang adzan subuh itu datang, maka cepat-cepat sholat witir. Supaya jangan kelewat waktunya. Supaya jangan kelewatan waktunya. Waktu sholat witir itu adalah antara sholat isya wal fajr dan subuh. Wa aqalluhu raka'at. Dan sedikitnya, artinya rakaat yang paling sedikit itu adalah rakaatun, satu rakaat. Jadi minimalnya witir itulah dilakukan satu rakaat. Wa aktsaruhu ihda asyrata. Dan paling banyaknya itu adalah 11 rakaat. Jadi paling dikitnya satu, paling banyaknya itu adalah 11 mathna mathna. Dan keumuman, artinya kenapa dikatakan keumuman? Karena nggak harus dua-dua. Ada cara-cara sholat witir yang lain sebagaimana kita akan bahas. Keumumannya itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus nanti yang terakhir baru satu rakaat. Nah, ini keumumannya. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, mathna mathna, dua-dua, wa yutiru biwahidatin. Sampai nanti di rakaat yang 11 mungkin, atau rakaat yang terakhir, itu dilakukan sholat satu rakaat. Nah, kemudian ada tata cara sholat witir berikutnya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in autara bi khamsin aw sab'in lam yajlis illa fi akhiriha. Kalau misalnya mau sholat witirnya itu enggak dua-dua dia, tetapi mau kaifiyah pelaksanaan sholat witir yang lain, maka kata penulis berapa? Tergantung. Kalau misalnya dia sholat witirnya 5 rakaat atau 7 rakaat, maka di sini kata penulis rahimahullahu taala, ini tidak ada duduk tasyahud. Tidak ada duduk tasyahud awal. Tasyahud awal. Tidak ada duduk tasyahud awal, lam yajlis illa fi akhiriha. Jadi langsung tasyahud akhir pada rakaat kelima atau pada rakaat ketujuh. Jadi dari misalnya pelaksanaannya berapa? 5 rakaat. Ya berarti dia sholat, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun, rakaat kedua. Terus sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, rakaat 2. Terus sampai rakaat kelima barulah dia duduk tasyahud, kemudian dia salam. Jadi cuma satu kali tasyahud dan langsung diakhiri dengan salam. Ini kalau misalnya pelaksanaannya itu 5 atau 7 rakaat. Dan baik pelaksanaan 2-2 atau pelaksanaan 5, 7, 9, ini semua datang riwayatnya dari Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kalau 5 sama 7 kaifiyahnya begitu. Cuma satu kali tasyahud. Lalu kalau 9 bagaimana? Ini kaifiyah yang berikutnya dalam tarawih, yaitu dilaksanakan sebanyak 9 rakaat, tapi langsung enggak dua-dua gitu.
tapi langsung satu paket. Maka kalau misalnya dilakukan 9 rakaat, yajlisu aqibat thaminah wa yatashahhadu wa la yusallim. Nah, kalau 9 rakaat sama, dia duduk sholat seperti biasa, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, terus bangun untuk rakaat berikutnya. Diulangi terus sampai di rakaat yang ke-8, dia tasyahud awal di sini. Dia tasyahud awal. Tasyahud awal. Dia tasyahud awal di sini. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Tsumma yusalli tasi'ah", kemudian bangkit setelah tasyahud awal untuk rakaat yang ke-9. Lalu kata penulis rahimahullahu taala, "Wa yatashahhadu wa yusalli". Baru di sini tasyahud akhir, kemudian yang diakhiri dengan salam. Yang diakhiri dengan salam. Nah, ini pelaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9 dalam satu kali, satu paket, satu rangkaian, atau juga yang diputus dengan salam dengan 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai nanti rakaat terakhir itu ada di sholat 1 rakaat. Nah, yang paling baiknya bagi seorang muslim itu adalah berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan sampai yang seperti ini, ya tentunya ini nasihat bagi diri Anda sendiri, jangan sampai luput gitu. Karena kita tahunya cuma 2 rakaat doang, sehingga belum pernah melakukan misalnya yang 5 rakaat atau yang 7 rakaat atau yang 9 rakaat. Karena bagaimana kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang lebih besar pula. Baik. Jadi itulah sholat witir, bisa 2-2, bisa langsung 5, bisa langsung 7, bisa langsung 9. Kemudian di sini kata penulis ditekankan di sini wa adnal kamal, dan yang mendekati sempurna paling baiknya maksudnya itu adalah salatu rakaatin bisalamain. Yang paling mendekati sempurna itu adalah salat witir yang dilakukan sebanyak 3 rakaat. 3 rakaat dengan 2 salam. 2 salam. Jadi rakaat yang pertama itu, jadi 3 rakaatnya ini 2 salam, ya kita tahu berarti rakaatnya itu atau sholatnya itu dibagi menjadi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Di Indonesia juga sering ini dalam bulan Ramadan, ketika nanti sholat witir, imamnya 2 rakaat salam, dia bilang witir, kemudian berdiri 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kemudian di situ kata penulis rahimahullah, yaqra'u fil ula, maka dia baca di rakaat yang pertama sabbih, bisabbih. Jadi ini yang dimaksud itu adalah al-a'la atau sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua, ini sebenarnya ma'ruf, wa fi tsaniyah al-kafirun. Kemudian wa fi tsalitsah al-ikhlas. Kemudian yang ketiga itu adalah al-ikhlas. Nah, ini surat-surat yang dibaca ketika sholat witir yang dilakukan tiga rakaat. Wa yaqnutu fiha. Kemudian yang berikutnya itu kata penulis rahimahullah taala adalah menyinggung masalah sholat kunut witir. Maka di sini masalah kunut witir kata penulis rahimahullah, wa yaqnutu fiha, di sholat witir itu dia berkunut ba'da ruku. Tempatnya di mana? Tempatnya itu adalah setelah ruku. Setelah ruku dia berkunut. Fayaqul, kemudian
Apa sih bacaannya? Bacaannya itu adalah setelah ruku, di situ Allahumma hdini fiman hadait. Ini kalau bisa dihafal. Itu anak tulis, cuma kebetulan belum anak kasih rokaatnya, rokaat lagi belum anak kasih harokatnya. Tapi insya Allah kalau di Google sih ketemu atau dilihat yang latinnya juga mungkin bisa membantu. Yaitu doa kunut witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka, atau di situ langsung innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Nah, ini bacaan doa kunut witir. Bisa lebih panjang nggak, Ustaz? Bisa lebih panjang. Biasanya kalau di kitab-kitab tebal seperti dalam Al-Kasyaf itu kunut bacaan witirnya tuh lengkap. Jadi yang biasa dibaca sama misalnya imam-imam Masjidil Haram itu plek gitu sama. Tinggal ditambahin doa-doa di tengahnya, itu beda masing-masing gitu. Tapi rangkaiannya yang pertamanya itu adalah ini, terus nanti yang akhirnya itu ada sholawat. Nah, yang seperti ini jika memang ingin merujuk untuk doa witir yang lebih panjang, itu memang ada dan biasanya ditulis dalam kitab-kitab seperti dalam Al-Kasyaf karya Al-Buhuti rahimahullah. Jadi itu doanya. Kemudian setelah membaca doa witir, wa yamsahu wajhahu biyadaihi. Kemudian dia mengusap wajah. Mengusap wajah setelah berdoa di dalam mazhab Imam Ahmad itu dilakukan secara mutlak. Jadi kapanpun doanya, baik dalam doa kunut witir, baik dalam doa dimanapun, baik dalam doa di tengah malam, baik dalam apapun doanya, maka setelah dia tangannya dikumpulkan begini, telapak tangannya selesai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, biasanya gitu kan. Kemudian dia usapkan ke wajahnya. Sehingga yang namanya mengusap wajah bukan hanya berlaku pada mazhab Syafi'i saja, tetapi dalam mazhab Imam Ahmad sekalipun bahwa mengusap wajah setelah berdoa ini merupakan sunnah. Kalau kata Syekh Asy-Syuwair hafizahullah taala bahwa mengusap wajah setelah doa ini merupakan sunnahnya kaum muslimin dari zaman ke zaman. Jadi kalau Ustadz mengusap wajah, Ana mengusap wajah. Cuma kalau misalnya Anda lihat audiensnya, misalnya mereka rata-rata berpegang tidak mengusap wajah, ya Anda juga nggak mau menimbulkan kontroversi. Kalau misalnya mereka nggak mengusap wajah, ya daripada nanti gimana-gimana dan Anda nggak bisa ngasih penjelasan, karena di situ bukan ngisi ta'lim, ya Anda nggak. Tetapi secara default, Anda mengusap wajah sebagaimana banyaknya kaum muslimin melaksanakan sunnah ini, yaitu mengusap wajah setelah berdoa. Kalau nggak mau mengusap gimana? Kalau nggak mau mengusap, memegang pendapat itu, tafadhol, silahkan. Kalau mau berpegang dengan pendapatnya imam-imam, fahada, inilah yang Anda pegang. Nah, kemudian setelah wayamsahu wajhahu biyadaihi, kemudian setelah mengusap wajah dengan kedua tangannya, penulis menyebutkan tentang apa yang dimakruhkan pada sholat witir. Yang dimakruhkan wa yukrahu itu adalah kunutuhu fi ghairil witr. Jadi ini yang dimakruhkan kunut. Kunut itu makruh hukumnya ketika dilakukan pada selain witir. Kunut itu makruh dilakukan pada selain witir. Hukumnya wa yukrahu kunutuhu fi ghairi al-witr. Jadi dia hukumnya makruh. Jadi nggak nyampe
Artinya penyikapan para ulama tentang masalah kunut ini yang dilakukan di selain witir, apapun itu, termasuk kunut subuh, nggak seperti kebanyakan ya bisa dibilang orang-orang pengajian lah. Kebanyakan orang-orang pengajian yang sunnah gitu, mereka menyikapi permasalahan kunut witir tidak sebagaimana para ulama menyikapi permasalahan kunut. Sehingga apabila kita memang betul-betul ingin mengikuti agama ini sesuai dengan pemahaman yang baik yang disampaikan oleh para Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian diteruskan oleh para ulama, maka bukan cuma dalam berdalil dan pendalilan, tetapi dalam penyikapan sekalipun kita hendaknya mengikuti mereka dan jangan keluar dari jalur mereka. Nah, di mana mereka di sini menyikapinya itu adalah dengan kayak seperti ini. Walaupun tidak disyariatkan, penulis hanya bilang wa yukrahu kunutuhu fi ghairil witr. Maka makruh hukumnya kunut itu dilakukan pada selain witir, cuma satu kalimat udah selesai. Cuma satu kalimat sudah selesai dan nggak diperpanjang dengan bahwa ini adalah bid'ah, kalau imamnya ini berarti cari masjid lain, begini begitu segala macam. Enggak. Sehingga yang kayak begini ini merupakan penyikapan sehingga kita ingin mengikuti keteladanan mereka. Allah alam bisawab. Illa, jadi pada dasarnya kunut itu selain witir hukumnya makruh. Ada nggak yang selain witir tapi nggak makruh? Ada. Ada. Kapan itu? Illa, kata penulis rahimahullah ta'ala, antanzila bil muslimin nazilah. Nah, ini yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Terjadi musibah besar pada keumuman kaum muslimin, maka disitulah disyariatkan kunut witir. Ghairat ta'un. Tapi kunut nazilah ini bencananya itu adalah selain wabah ta'un. Selain wabah taun, di mana wabah taun ini adalah wabah yang banyak dengannya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan banyak sahabat, banyak para tabi'in yang meninggal wafat gara-gara dengan sebab wabah taun. Dengan sebab wabah taun itu merupakan musibah besar menyebar, tetapi saat itu tidak ada yang namanya kunut nazilah. Sehingga di sini kata penulis rahimahullah taala, kunut selain witir ada nggak makruh, yaitu namanya kunut nazilah. Tapi kunut nazilah itu tidak dilakukan kalau wabahnya itu wabah taun. Selain wabah taun, maka ada musibah kepada kaum muslimin, maka di situ bisa ada disyariatkan untuk berkunut nazilah. Kapan itu kunut nazilah? Maka kata penulis rahimahullah taala, fayaqnutul imamu fil faraid. Maka dilakukan pada sholat-sholat fardu. Jadi kalau kunut nazilah itu dilaksanakan pada sholat fardu. Sholat apa aja? Ya sholat fardu. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini dilakukan kunut nazilah tetap di rakaat terakhir dan setelah ruku. Qala rahimahullah ta'ala, kemudian setelah permasalahan pendetilan sholat witir, kemudian kunutnya, di sini penulis membahas tentang tarawih. Di sini penulis membahas tentang tarawih. Kata penulis rahimahullah, wa tarawih, dan sholat tarawih itu isyruna rakaatan. Sholat tarawih, dari jumlah rakaatnya itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat, maka ini sebagaimana kata Asy'ari rahimahullah bahwa di Masjid Madinah maupun Masjidil Haram dari sekian zaman, dari sekian ratus tahun yang dikenal itu adalah memang sholat tarawih 20 rakaat. Isyruna rakaat. 20 rakaat tuf'alu fil jamaah. Dilakukan secara berjamaah.
Dilakukan secara berjamaah ma'al witr. Kemudian setelah 20 rakaat dilakukan berjamaah, nanti di akhir itu ada sholat witir. Jadi sholat witirnya itu digabung dengan rangkaian sholat tarawih, sehingga sholat witirnya 3, tarawihnya 2, menjadi total biasanya sholat tarawihnya di situ berapa? 23 rakaat. 23 rakaat. Ma'al witri ba'dal isya'i fi Ramadan. Nah, rangkaian sholat tarawih ini biasanya dilakukan itu adalah ba'dal isya. Jadi waktunya memang dilakukannya itu adalah ba'dal isya. Ya, kalau misalnya di keumuman masjid-masjid kaum muslimin itu adalah setelah ba'diyah, ada pengumuman sebentar, kemudian tarawih, dan diakhiri dengan witir di bulan Ramadan. Nah, Ustaz, gini aja deh. Itu kan dia bilang di sini 20 rakaat. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya 8 rakaat sama 3 jadi 11. Kenapa sih nggak ngikut yang sunnah aja? Kenapa? Dan 11 rakaat ini hadis-hadisnya bukan diriwayatkan di kitab-kitab yang nggak jelas. Ini di kitab-kitab sahih 11 rakaat ini. Jadi memang yang dikenal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat tarawih itu adalah 11 rakaat. Lalu kenapa kalau 11 rakaat di sini malah disebutnya 20? Dan kenapa dari zaman dulu banyaknya orang itu kalau sholat tarawih 20, kenapa tidak mengikuti sunnah? Maka sebelum kita bilang mereka tidak mengikuti sunnah, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu duduk permasalahan. Duduk permasalahannya itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 11 rakaat, 11 rakaat dengan bacaan yang panjang-panjang. Dengan yang panjang-panjang, ya mungkin sekitar 3 juz lah. 3 juz dalam 8 rakaat tersebut. Nah, kalau misalnya tidak kuat 11 rakaat panjang-panjang, maka bisa melakukan 23 rakaat. Bacaannya itu adalah sedang-sedang. Bacaannya sedang-sedang, biasanya 23 rakaatnya itu selesai 1 juz atau 1 juz lewat dikit lah. Jadi 11 rakaat, 23 rakaat. Nah, sebelum bilang kenapa tidak mengikuti sunnah, di sini makanya kita perlu duduk permasalahannya. Duduk permasalahannya itu adalah ini satu paket. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat. Afwan, ingat bahwa di situ bacaan yang dibaca di situ adalah panjang-panjang. 11 rakaat, jadi bukan cuma jumlah rakaatnya doang yang dilihat. Tapi kalau kita misalnya mau melaksanakan sunnah, kita melihatnya secara menyeluruh. Iya, 11 rakaat bacaannya kayak gimana? Bacaannya 3 juz, Mas. Oh, iya. Oh, iya. 3 juz, Mbak. Oh, ya udah deh kalau 3 juz mau kepanjangan. Kalau misalnya nggak bisa bagaimana? Dimana sholat tarawih itu kan biasanya keumuman kaum muslimin, orang-orang itu banyak, nggak semuanya kuat kalau 3 juz. Makanya yang dilakukan itu 23 rakaat dengan bacaan sedang-sedang, ya mungkin sekitar 1. Kalau yang pertama ini adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama ini adalah sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua ini adalah sunnahnya para sahabat dan tabi'in dan seterusnya sampai ke zaman ini, yaitu dari kebiasaan atau sunnahnya para ulama. Sehingga ketika ditulis sholat tarawih itu 20 rakaat plus witir jadi 23, itu bukan berarti yang kayak ini nggak mau dilakukan. Tetapi di sini banyak pertimbangan bahwa kalau mau melakukan sunnah yang 11 rakaat, rata-rata manusia nggak kuat. Rata-rata manusia nggak kuat. Jadi dibandingkan rakaatnya pendek, bacaannya panjang, mendingan dibanyakin rakaatnya, tetapi bacaannya di. Adapun kalau misalnya sholatnya itu udah 11 rakaat, bacaannya pendek-pendek,
ya kan? Nah ini nggak tahu nih kita sunnah sih. Kayak seperti ini kita harus pahami dengan baik. Ketika kita bilang, wah nggak sunnah itu 11 rakaat, loh antum memang kuat 11 rakaat 3 juz. Nah nggak kuat, ya, jangan bilang nggak sunnah. Jangan bilang nggak sunnah, itu udah sesuai dengan perhitungan dan kebiasaan sahabat, tabiin dan para ulama yang datang setelah mereka ketika memperbanyak rakaat dan mempersedikit bacaannya juga segini sejus. Nah, ini merupakan bagaimana mereka memahami agama dengan baik. Sehingga janganlah kita terlalu terburu-buru dalam menilai orang yang dikenal gitu ilmunya, bahwa bahkan keulamaannya, bahwa mereka itu tidak mengikuti sunnah. Bahkan mereka lebih tahu sunnah dari kita. Makanya di sini kembali dipaparkan kembali bahwa tentang masalah polemik jumlah rakaat sholat tarawih ini, subhanallah tiap tahun berulang. Saat pilih yang mana, pilih yang 8 atau pilih yang 20, yang 11 atau yang 23. Kalau yang di sana 23, yang di sini 11, anak pilih yang mana, masjidnya dan segala macam. Maka sebelum kita bahas rakaatnya, kita harus tahu paketnya dulu. Paket yang sunnahnya itu adalah walaupun 11 bacaannya panjang, atau kan kalau misalnya nggak kuat panjang, ya rakaatnya diperbanyak, bacaannya sedang-sedang. Adapun kalau misalnya udah diperpanjang, dipangkas dua-duanya, rokaatnya dipangkas, bacaannya dipangkas, nah ini yang nggak tahu nih sunnahnya siapa. Tapi sah nggak Sat? Sah, insya Allah. Apalagi kalau misalnya di pandemi sekarang, ya biasanya yang dengar sholat tarawih juga dipangkas waktunya dan dipendek bacaannya. Ya tentunya ini di luar kebiasaan gitu ya. Tapi kalau secara ilmiah dan secara kebiasaan kaum muslimin itu tadi adalah pembahasannya. Baik, jadi wat tarawih, salat tarawih itu adalah 20 rakaat, tuf'alu fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah, ma'al witr, bersamaan juga setelah itu ada salat witir, waktunya ba'dal isya fi Ramadan. Setelah salat isya di bulan Ramadan. Wa yutiru al-mutahajjidu ba'dah. Kalau misalnya habis kita nih udah biasa sholat tahajud. Ini banyak gitu ibu-ibu yang rajin-rajin sholat tahajud, masya Allah. Sering nanya, saat kalau misalnya kita udah biasa sholat tahajud, kemudian udah sholat tarawih plus witir, boleh nggak sih tahajud lagi? Itu udah biasa, sudah biasa, pengen tahajud malam-malam. Nah, disinilah kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau misalnya dia mau tahajud malam-malam, maka witirnya ini ditunda. Witirnya ini ditunda sampai kapan? Di sini kata penulis rahimahullah, wa yutiru al-mutahajjidu ba'dah. Ditunda sampai nanti selesai sholat tahajud. Jadi ditunda sampai kapan? Ditunda sampai dia melaksanakan sholat tahajudnya. Kemudian setelah selesai sholat tahajud, barulah dia melaksanakan sholat witir. Supaya sholat witir ini menjadi sholat yang terakhir dilakukan pada hari-hari tersebut. Bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bentar dulu nih. Itu kan witir katanya ditunda. Kalau misalnya kita witir sama imam, bagaimana Ustaz? Kan kita sama-sama tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Gimana tuh Ustaz? Kan kalau misalnya kita ngikutin imam sampai selesai rangkaian sholat tarawih dan witirnya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, kutiba lahu qiyamul lailah. Maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Iya kan? Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat sama imam sampai selesai itu dapat pahala semalam suntuk. Jadi ketika imamnya itu tarawih dan witir, orang ini ikut terus, ikut sampai selesai, Tapi masalahnya dia nanti pengen tahajud nanti malam. Tapi nanti imam udah witir.
di imam udah witir, tapi kita masih pengen tahajud nanti malam. Maka bagaimana? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, fa in tabi'a imamahu, kalau dia emang mengikuti imam sampai selesai, maka nanti pas sholat witir, kata penulis, syafa'ahu bi raka'atin. Nanti pas sholat witirnya, sholat witir kan misalnya 3 rakaat, 2 rakaat dua rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ketika si imam itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika imamnya salam, di sini kata penulis syafa'ahu bi raka'atin, maka si orang ini berdiri untuk tambah 1 rakaat. Untuk tambah satu rakaat supaya sholat itu nggak jadi sholat witir, tetapi menjadi sholat biasa saja, bukan sholat yang sifatnya rakaatnya ganjil. Jadi dia berdiri 1 rakaat supaya apa? Supaya nanti bisa melaksanakan yang ini tadi. Dia tetap tahajud, kemudian nanti witir lagi. Jadi kembali diulang, kalau misalnya ada orang yang ingin sholat tahajud, udah biasa dia. Nanti di Ramadan bagaimana? Dia tarawih, witir, ikut sama imam. Maka nanti pas witirnya si imam salam, kan imam salam nih, imam salam, si orang yang pengen tahajud ini, dia berdiri lagi, tambah 1 rakaat. Dia berdiri lagi, tambah 1 rakaat, supaya apa? Supaya dia bisa melaksanakan sholat tahajud di malam hari, yang nanti tahajudnya itu akan ditutup dengan sholat witir. Ustaz, tanya Ustaz. Iya Pak, silakan Pak. Ini kan ditambah 1 rakaat, tapi tadi niat di awalnya salat witir itu bagaimana Ustaz? Niat awalnya bukan sholat witir Pak. Niat awalnya itu adalah ya rangkaian sholat tarawih. Oh, jadi niatnya diganti, bukan, padahal kan imam kan mau salat witir itu Ustaz ya. Ya, Pak beda kita. niat. Oh, Kita beda. baik Ustaz. Afwan Pak. Oke. Fa in tabi'a imamahu, kalau dia ngikutin imam sampai selesai, syafa'ahu bi raka'atin. Maka nanti di rakaat terakhir imam salam, dia naik lagi untuk menambah 1 rakaat, digenapkan. Kemudian yang terakhir pembahasannya itu adalah kata penulis rahimahullah, wa yukrahu tanaffulu bainaha, dan makruh hukumnya untuk sholat nafilah ketika dalam rangkaian sholat tarawih. Nah, ini walaupun sebenarnya jarang terjadi, tapi kenapa disebutkan? Contoh misalnya kalau tarawihnya itu panjang, dinamakan sholat tarawih karena di situ ada roha, ada istirahat. Biasanya dilakukan setelah 4 rakaat. Setelah 4 rakaat itu biasanya ada istirahat, ada jeda. Nah, ketika dalam jeda ini maka makruh untuk sholat nafilah. Jadi udah santai aja. Kalau emang para imam jamaah lagi jeda, atau ikut jeda aja, duduk juga, tarik nafas, mempersiapkan untuk saat berikutnya. Nggak perlu juga sampai berdiri, udah sayang waktunya, pengen ini segala macam, pengen nambah sholat. Ya, bagus niatnya, tapi yang seperti ini hukumnya itu adalah dimakruhkan oleh para ulama, sehingga kalau misalnya Pak lagi duduk jeda dalam rangkaian sholat tarawih, kita juga ikut istirahat di situ. Dan yang terakhir, la ta'qib. Tetapi kalau ta'qib itu tidak makruh. Masih ta'qib. Ta'qib itu adalah kayak sholat kloter kedua gitu. Biasanya di masjid
Itu banyak yang bapak-bapak, ibu-ibu, kita dalam bulan Ramadan ini ada 2 kali sholat, biasanya di 10 hari terakhir, di event-event itikaf, kita ada 2 kali sholatnya. Yang mau sholat tarawihnya habis isya, silahkan. Tapi nanti malam kita juga ada sholat lail. Biasanya begitu kan? Jadi ada sholat lail. Sholat lail dan dua-duanya dilakukan berjamaah. Tarawih setelah isya itu berjamaah, nanti sholat lail itu juga dilakukan secara berjamaah. Jadi ada 2 kloter tarawih. Mau kloter tarawih yang habis isya atau nanti kloter tarawih yang sekaligus pada waktu malam. Nah, ta'qib itu adalah sholat yang kloter kedua tadi. Sholat kloter kedua tadi, maka kata penulis rahimahullah ta'ala yang seperti ini tidak mampu. Artinya silahkan, nggak masalah. Mau sholat bikin 2 kloter, silahkan. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, tidak makruh. La ta'qibu ba'daha fi jama'atin. Jadi kalau misalnya mau bikin kloter kedua nanti buat malam, walaupun dilaksanakan secara berjamaah, maka ini hukumnya boleh. Jadi kalau mau ikut dua-duanya, 2 kloter sekaligus, nah itulah yang namanya at-ta'qib, itu boleh. Jadi ta'qib itu adalah ikut kloter 1 dan kloter 2. Jadi ta'qib, udah sholat taraweh, udah selesai nih kan, udah sholat witir, ternyata nanti malam masjid juga mengadakan sholat lail berjamaah kloter kedua. Kalau enggak sholat tarawih kloter kedua, kita mau ikut loh kan tadi antum udah tarawih sama witir. Ya nggak apa-apa, tapi ini ada pengen ikut lagi. Maka yang seperti ini hukumnya boleh dan tidak. Maka ini merupakan biasanya permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam pembahasan sholat witir maupun juga sholat tarawih. Maka dengan demikian insya Allah kita sudah selesai membahas sholat witir dan tarawih yang insya Allah kita akan lakukan di bulan Ramadan yang sebentar lagi datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan dan mempersiapkan diri kita dengan kemudahan-kemudahan beramal saleh di dalamnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Ustaz, Afwan, kalau kita witir berjamaah Ustaz di rumah itu sama keluarga, itu Di bulan apa namanya? Ramadan. Di bulan Ramadan Ustaz ya. Kalau doa kunutnya itu Ustaz, itu kita ganti domirnya gitu Ustaz atau begitu aja Ustaz? Oh iya, subhanallah. Jadi di sini sih nggak disebutin. Kalau di kitab-kitab lain seperti Akhsarul Mukhtasarat itu disebutin bahwa doa kunut witir itu diganti domirnya menjadi domir jamak kalau memang dilaksanakan secara berjamaah. Itu kan yang kalau di situ Anda tulis kan domirnya kan domir mufrad gitu ya. Kan Allahumma hadini. Kalau misalnya dia nanti sholatnya itu berjamaah atau bahkan dia imamnya di masjid atau dia imam di rumah, maka dia ganti domirnya menjadi domir jamak. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Maka dan seterusnya. Dan doa-doa di dalam Al-Qur'annya juga diganti menjadi domir jamak. Misalnya apa ya? Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nah, ini diganti domir jamak. Sehingga kalau kita misalnya jadi makmum, kita jangan kaget ada yang Ustaz, apa sih bedanya Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira sama Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara? Kok beda-beda dikit? Itu doa baru atau gimana? Enggak, itu doanya sama, cuma ganti domir doang. Jadi untuk menjawab pertanyaan antum, diganti domirnya domir jamak ketika kunut witir itu dilaksanakan ada makmum. Allah. Nah, Ustaz.
Ustaz, kalau itu satu lagi boleh Ustaz. Silakan. Kemudian kalau kunut witir itu kan biasanya dimulai 15 Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan Ustaz ya. Itu apakah itu sudah sesuai sunnah atau mungkin dari awal kunut witir dilakukan Ustaz? Nah, Kalau syukuran. menurut mazhab Imam Ahmad, maka kunut witir dilakukan dari awal Ramadan. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad, kunut witir dilakukan dari awal Ramadan. Karena kan ada pendapat yang dilakukan setelah setelah malam ke-15 dan seterusnya, ada yang bahkan bilang 10 hari terakhir. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad, dari malam pertama itu sudah dilakukan kunut witir. Sehingga kalau kita misalnya saksikan, misalnya di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram, maka kunut witir itu dari malam pertama sejak up to date sudah berkunut. Allah alam. Ada lagi? Ada Ustaz. Oh, nah, fadal. Ya, Rok. Ini Ustaz. Dalam masalah kunut nazilah nih Ustaz ya. Apakah harus inisiatif dari, biasanya kan kalau kita sih biasanya kunut nazilah itu kalau ada peristiwa-peristiwa penting gitu kan, kayak misalnya kaum muslimin di bantai dan sebagainya gitu Ustaz. Tapi ada yang mengharamkan bahwa kita nggak boleh sembarangan kunut nazilah gitu, karena harus pemerintah yang mengumumkan bahwa itu harus ada kunut nazilah. Itu gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Memang secara syariat kunut nazilah itu jangan nggak bisa sembarangan. Karena ini kan sebuah syariat yang bisa dibilang di luar keumuman. Karena kalau misalnya kunut nazilah sembarangan, tiba-tiba ada orang misalnya sholat di mana? Sholat di Masjid Ikhlas, itu ada kunutnya. Sholat di sana nggak ada kunutnya. Sholat di sini tiba-tiba ada, sholat di situ nggak ada, yang ini nggak ada. Jadi memang harus ada dilaksanakan, itu ada protokolnya. Sehingga para ulama bilang bahwa memang kunut nazilah itu adalah syariat yang memang bisa dibilang harus ada keputusan pusat. Ya kalau misalnya di Indonesia biasanya keputusannya itu misalnya dari MUI, kalau memang dibilang silahkan kaum muslimin kunut nazilah, maka yang di sini kita sebarkan kepada kaum muslimin infonya, kemudian nanti masjid kita mau melaksanakan kunut nazilah, orang-orang awam itu nggak kalang kabut, nggak ini apa nih kok tiba-tiba ada kunut sholat asar, jadi mereka nggak bingung gitu. Ya yang kayak begini memang harus ada koordinasinya. Ada koordinasi, maka di negeri kita ya kita tunggu pengumuman atau fatwa dari MUI. Seperti itu sih yang itu untuk mengurangi mudarat yang lain. Namanya itu adalah jangan sampai orang awam mengira bahwa wah sholatnya beda atau sholatnya juga berubah segala macam yang terkait. Allah. Selanjutnya ada yang bertanya lewat chat. Afwan Ustaz, ana lewat ketik aja ya tafadhol. Dalam madhab saat selesai witir itu tawarruk atau iftirash. Oh, duduknya ya. Jadi duduk tawarruk itu dilaksanakan pada sholat ini supaya bisa. Jadi kapan iftirash, kapan tawarruk? Kalau kita tahu kapan tawarruk, ya insya Allah sisanya itu adalah iftirash. Nah tawarruk, kapan duduk tawarruk dalam madhab? Itu adalah pada tahiyat akhir. Yang dilaksanakan pada rokaat yang lebih dari 2. Nah ini baru tawarruk. Kalau ini dua-duanya terpenuhi, ini tahiyat akhir, rokaatnya berapa? Rokaat ketiga, berarti tawarruk. Ini tahiyat akhir, rokaatnya berapa? Rokaat keempat, misalnya dalam sholat isya, berarti dia tawarruk. Adapun kalau ininya nggak terpenuhi, maka dia duduknya itu adalah iftirash.
Ya kan? Misalnya apa ini tahiyat akhir apa tahiyat awal? Tahiyat akhir sih. Tahiyat akhir. Cuma rokaatnya ke berapa? Rokaatnya sih rokaat kedua sholat subuh. Nah, ini berarti dia iftirash. Nah, kalau misalnya apa? Oh ya, tambah lagi di sini. Afwan, tadi kelewatan. Tahiyat akhir, rokaatnya itu lebih dari 2 dan ada tasyahud awal. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau maghrib, dilihat rokaat ketiga ngapain kita? Wah, ini sih tahiyat akhir. Ada tasyahud awal nggak? Ada tasyahud awal. Sekarang rokaat keberapa? Sekarang rokaat ketiga. Oh, berarti awal. Salat isya, kadzalik. Ini sekarang tahiyat akhir nih. Tadi ada tasyahud awal nggak? Tadi ada tasyahud awal. Di rokaatnya rokaat keempat dia tawaf. Sisanya berarti dia iftirash. Misalnya subuh, ada tasyahud awal, oh enggak, ini langsung akhir ini. Rokaatnya kedua, berarti subuh iftirash. Nah, kalau di witir ya tergantung witirnya berapa rokaat nih. Mau yang langsung 7 rokaat, atau 5 rokaat, atau yang 9, atau yang 3, atau yang 1, nah itu tinggal disesuaikan. Kalau dari pertanyaan antum, ana asumsinya bahwa ini witir yang misalnya 3 rokaat dibagi menjadi 2 rokaat, satu rokaat kan 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, kemudian 1 rokaat salam. Nah, di sini dilihat, yang di sini pertama, yang di sini, berapa rokaat? 2 rokaat. Ada tasyahud awalnya enggak? Enggak, langsung akhir, berarti iftirash. Yang 1, ya begitu juga. Wah, yang 2 aja iftirash, apalagi 1, udah pasti iftirash. Tapi kalau nanti sholat witirnya itu dilaksanakan, misalnya dilaksanakannya itu yang ada tasyahud awal dan akhirnya, contoh misalnya 9 rokaat, maka nanti di rokaat yang ke-8 dia itu iftirash karena tasyahud awal, di rokaat yang ke-9 dia tawaf. Begitu insya Allah. Semoga menjawab. Suaranya udah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya soalnya di mute ya, mau nanya. Dia mau nanya. Pak MZ mau bertanya. Pak MZ mau bertanya, Pak. Mungkin di unmute dulu jika mau bertanya. Jika Buka tidak, mikrofonnya. ada lagi mungkin? Sepertinya tidak. Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Kalau itikaf kemarin kan harus di masjid ya, Ustaz ya, dan ada salat berjamaah di masjid itu ya. Ya. Kalau salat tarawih sama witir ini, apakah mesti di masjid yang seperti itikaf itu, atau boleh kita menjadikan suatu ruangan atau aula gitu menjadi tempat tarawih dan witir tadi, Ustaz? Ya. Jadi permasalahannya sholat tarawih yang dilaksanakan, rangkaian sholat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah, apakah harus di masjid? Maka jawabannya selain di masjid pun nggak apa-apa. Mau di rumah, mau di kantor, di aulanya kah, mau di manapun, itu nggak apa-apa. Insya Allah tidak ada pensyaratan tempat. Sehingga sholat tarawih, rangkaian sholat tarawih dan witir jika mau dilaksanakan dimanapun secara berjamaah, maka insya Allah sah dan nggak bermasalah. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya Ustaz. Iya Pak, gimana Pak? Tadi kan yang 20 rakaat ya, yang setelah salat tarawih kan. Jadi kita ini ayatnya tuh misalnya enggak artinya diulang kembali, enggak banyak yang enggak tahu ayatnya itu. Ya, jadi gitu ya, itu Pak? aja enggak apa lah ini ayat itu bisa diulang kembali, benar? Nah, itu aja. Baik.
Jadi kalau misalnya surat yang mau dibaca, Pak, di dalam sholat-sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqra'u ma tayassara minhu, bahwa yang dibaca itu emang yang mudah untuk dibaca. Jadi kalau misalnya imam bacanya itu misalnya dari At-Takatsur sampai An-Nas, ya nggak masalah, Pak, nggak masalah. Jadi nggak membuat sholat itu batal, nggak membuat sholat itu makruh. Itu sholatnya tetap baik. Hanya saja kalau memang mau menyempurnakan pahala, ya maka tentu bacaannya dipanjangin. Gitu. Tentunya bacaan yang panjang itu kan ya berarti suratnya panjang atau misalnya seperti itu sih, Pak. Tapi untuk menjawab pertanyaan, apakah nggak apa-apa jika misalnya yang dibaca itu surat itu lagi, At-Takatsur lagi, Al-Qari'ah lagi, lagi, Wal Asri lagi, Alam Taro lagi, kan Ar-Ra'aital lagi, di Ilafi Quraisy lagi, nggak apa-apa, Pak, nggak masalah, insya Allah, nggak masalah, insya Allah. Silahkan, ada lagi ingin bertanya? Ustadz Afwan mau bertanya satu lagi, Ustadz. Mengenai sholat tarawih atau sholat tahajud, Ustadz, kalau kita menggunakan mushaf itu gimana, Ustadz? Oh, taib. Kalau misalnya sholat sambil megang mushaf, pada secara asal itu tidak dianjurkan. Sehingga kenapa? Karena dengan memegang mushaf banyak sunnah-sunnah yang tertinggal, seperti misalnya sunnah sedekap, itu kan sunnah dalam sholat. Belum lagi gerakan-gerakan yang sebenarnya itu tak perlu dilakukan, kayak misalnya untuk mushafnya, kantongnya, kalau nanti mushafnya jatuh dia ini, jadi repot. Jadi secara asal itu tidak dianjurkan. Dan hendaknya kita baca apa yang memang kita bisa, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau memang tetap mau pakai mushaf, maka nggak masalah. Maka insya Allah nggak masalah. Tapi yang anak pegang sebaiknya dihindarkan. Memang nggak hafal, ya udah baca yang hafal. Baca yang hafal, tahun depan ngafalin banyak surat-surat supaya tarawihnya itu bisa nikmat. Allahu a'lam. Dan ini merupakan permasalahan dari zaman dahulu. Para tabi'in juga memiliki riwayat-riwayat bahwa sholat dengan mushaf itu walaupun boleh, tetapi sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau mau dilakukan tetap ya boleh. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, apabila tidak, insya Allah. Udah, Ustaz, kapan, Ustaz? Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ustaz? Santai-santai, Pak. Ya. Ini, Ustaz, kan salat tarawih itu 20 rakaat ya, Ustaz. Ya. Kalau misalkan kita pecah jadi 2 gitu, misalkan 10 dulu, terus nanti tengah malam 10 lagi gitu ya. Ya. Gitu. Bagaimana ya, Ustaz, hukumnya itu? Walaupun kita belum witir di 10 yang pertama itu, Ustaz. Baik. Karena kan jadi mau misalnya sholat tarawihnya itu 10 yang pertama jam 8, nanti 10 yang kedua jam 3 malam gitu ya. Iya. Kayak begitu ya, kan tadi sudah dibahas bahwa waktu sholat tarawih dan sholat witir itu adalah antara isya dengan fajar. Jadi selama di waktunya tersebut nggak masalah. Ya mau nggak 10-10 kayak, atau mau dibagi yang pertama 4, nanti yang sisanya berapa tuh? 16. Nggak masalah. Selama masih dalam waktunya, masih di antara isya dengan subuh, maka silahkan aja dilakukan sebagaimana antum. Jadi selama masih di waktunya ya nggak masalah. Sama kayak kalau sholat masih dalam waktunya, ya kita sama-sama tahu hukum. Masih ada waktunya ya sah, masih dalam waktu ini, nggak masalah. Allah. Kalau witir, Ustaz, witir itu kan ada yang bilang
sebelum tidur itu witir dulu baru tidur itu Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz? Yang afdol witir itu dilakukan setelah tidur. Setelah witir ya? Setelah tidur ya? Setelah tidur. Dia tidur dulu, kemudian nanti bangun, kemudian nanti witir. Ini lebih afdol. Tetapi kalau misalnya dia khawatir akan dirinya sendiri, ya kan? Dia sama-sama tahu nih bangunnya susah. Nah, kalau yang kayak begini ya witir dulu baru tidur. Karena itu dahulu para sahabat dua-duanya dua mode ini ada yang melakukannya witir itu sebelum tidur, ada yang melakukan witir itu setelah tidur. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam itu juga menasihati jangan sampai kamu jangan lupa witir sebelum tidur. Sehingga dua-duanya boleh, tapi yang afdol itu adalah witir setelah tidur. Allah. Berikutnya pertanyaan yang masuk dari akhwat. Akhwat, untuk perempuan apakah boleh sholat tarawih di rumah sendirian? Maka jawabannya sholat tarawih di rumah boleh dilaksanakan secara sendirian juga nggak masalah. Tapi yang afdal itu adalah dia lakukan berjamaah. Cari mungkin kakaknya atau siapa ayahnya. Minta ya sekali-sekali boleh ya. Sholat tarawih di rumah di sini ngimamin kita ngimamin mama, ngimamin saya, ngimamin adik, kayak gini nggak masalah. Allahu a'lam bishawab. Sudah ada lagi? Baik. Satu lagi Ustaz. Silakan, Ustaz. Memang ini menarik Ustaz untuk dibahas. Kalau tadi kan kunut itu kan di rakaat bisa di salat fardu manapun Ustaz. Ya. Ya. Kalau misalkan kalau nazilah Ustaz ya. Kalau zuhur gitu Ustaz, apakah di rakaat 1, 2 atau memang dikhususkan kunut itu di rakaat terakhir begitu Ustaz? Jadi kalau kunut nazilah ataupun kunut manapun memang itu dilaksanakan di rakaat terakhir biasanya ba'da ruku. Di rakaat terakhir Ustaz ya. Rakaat terakhir ba'da ruku. Nah. Baik. Ada juga yang bilang misalnya sebelum ruku. Nah, sebelum ruku misalnya ini biasanya itu ketika khatmul Quran. Jadi setelah selesai Quran, ya kan? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian imamnya angkat tangan. Nah, di situ baca khatmul Quran. Sebagaimana ma'ruf lah biasanya malam-malam ke-27 di siaran-siaran Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu khatmul Quran dilaksanakan sebelum ruku dan ini nggak masalah. Ya, jazakallahu Ustaz. Baik. Khair insyaallah. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas ingin dijelaskan kembali, silahkan boleh. Iya nih Ustaz, ada Ya, dari pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya Ustaz, Ana masih belum paham. Kalau yang kemarin membatalkan puasa itu sampai membayar kafarat itu Ustaz ya, yang kayak jima itu setelah dia jima jam 10 misalkan Ustaz, kasus itu kan, terus kemudian dia bayar kafarat. Nah setelah bayar kafarat itu dia mesti imsak lagi sampai dengan waktu berbuka itu Ustaz ya, begitu ya. Nggak boleh lepas gitu aja ya Ustaz ya. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya seseorang itu memang dia wajib berimsak, kapan dia batal, maka bukan berarti setelah batal bebas, enggak. Dia tetap berimsak lagi. Sehingga ketika misalnya dia wajib berimsak, kemudian dia malah berjima, setelah berjima dia bayar kafarah, walaupun sudah bayar kafarah, dia bukan berarti bebas terus boleh berjima lagi, dia tetap harus nunggu sampai waktu maghrib. Bayar kafarah tapi tidak juga membayar mengganti puasanya begitu Ustaz.
Ya kan kalau ganti puasanya kan harus 60 hari, Pak. Oh, dua-duanya berarti ya, Ustaz ya, kafar sama itu ya. Oh, maksudnya mengganti puasa yang ini, Yang jima tadi yang jima, ya. Iya. Nah, kalau mengganti puasanya nanti Pak, ya, setelah selesai bulan Ramadan. Ya, berarti kan harus mengganti puasa plus dengan bayar Bayar kafarah. kafarahnya, Ustaz ya. Ya. Baik. Jadi dua-duanya kena. Ya kalau misalnya mengganti puasa maklum lah karena dia udah batal gitu hari itu. Iya. Kalau bayar kafarah itu merupakan tambahan. Wah, ada lagi? Iya, Afwan, Ana juga mau minta izin. Tadi pengen kasih taunya di WA, tapi nggak apa-apa, minta izin di sini. Ana minta izin untuk uang sumbangan antum. Ana pengen sumbangin. Insya Allah nanti di bulan Ramadan nggak apa-apa ya. Harapannya sih dengan sedekah bulan Ramadan, pahalanya bisa berlipat buat kita semua. Gitu. Nanti tinggal minta mudah-mudahan diizinkan supaya umur, insya Allah kita datang bulan Ramadan, kemudian yang antum telah sumbangkan dan nanti ditelurkan pada bulan Baik. Sebenarnya kalau terkait Ramadan ini ada lagi, Ustaz. Iya, Zakatnya nih, Ustaz. Gimana nih, Ustaz ya? Oh, zakat belum. Zakat kita mau zakah dong, Pak. Sekalian Ustaz tuh gimana nantinya, Ustaz ya? Kan salat sama ya udah puasa, salat sama itikafnya udah. Apa nih, zakat fitrah atau Iya, zakat itu mal? kayak zakat ya ada dua kan, Ustaz, zakat fitrah sama zakat mal ya. Nah, kalau kita lihat dalam waktu mendekat kan zakat fitrah nih, Ustaz ya. Ya. Kalau zakat fitrah kan biasa, Pak, bayar beras. Amannya sih beli aja yang 5 kilo lah. Amannya beli 5 kilo, kasih bisa dikasih ke perwakilan masjid atau langsung kasih ke fakir miskinnya. Afdalnya makanan ya, Ustaz, bukan diganti dengan uang ya, Ustaz. Ya, kalau misalnya kita yakin bahwa uangnya itu memang akan dibelikan makanan pokok, ya boleh kita kasih uang. Yang jelas jangan sampai kita kasih uang, ternyata uangnya dibeliin baju lebaran atau diganti yang lain, gitu. Sehingga kita harus tahu gitu, dipastikan bahwa memang pengurus zakat itu dia profesional, dia sebutkan bahwa nanti uang ini kami akan gantikan berupa beras, berupa makanan pokok untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ini harus jelas dulu. Karena jangan sampai zakat fitrah itu malah diberikan lain makanan pokok, diberikan baju lebaran. Seperti ini tidak sah zakat fitrah. Allahu a'lam. Amannya berapa, Ustaz? Amannya udah beli aja yang 5 kilo. Ya kan? Banyak di Alfa, kayak di warung, kayak di Hero, kayak beli yang 5 kilo, kita kasih. Jadi yang 2,5 kilonya atau yang 3 kilonya itu merupakan bagian dari zakat fitrah. Sisanya insya Allah sedekah dari. Jadi dengan demikian nggak usah ada polemik apakah 3 kilogram, apakah 2,5, apakah 3,5. Udah kita kasih 5 aja nih, Pak, 5 bagi yang mampu. Kalau yang misalnya nggak mampu, ya mungkin yang 3,5 itulah yang 3,5 kilogram. Ada lagi? Jazakallahu khairan, Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan beberapa kali pertemuan ini bisa kami manfaatkan dan juga mendatangkan amal kebaikan bagi Ustaz sendiri, bagi kami, Ustaz. Ustaz sendiri itu, dan ilmunya bagi kami gitu. Amin. Barakallahu fiik. Insyaallah nggak apa-apa, kita grup WA jangan dibubarin dulu. Just in case masih ada antum yang ingin bertanya-tanya masalah Ramadan, silahkan bisa diajukan di grup WA dan insyaallah Ana akan menjawab semampunya. Baik, insyaallah kita cukupkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.